Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Israel menyerang lebih dulu sebelum Iran membalas dengan keras. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern global, dunia tidak lagi menelan propaganda Israel begitu saja. Saat sebaliknya, dukungan publik global kini beralih bukan untuk Israel yang selama ini dipromosikan sebagai korban dengan dalih membela diri, tetapi untuk pembalasan yang berani dari Iran. Tagar #StandWithIran menggema di seluruh dunia. Warganet dari berbagai negara, termasuk negara-negara barat, mulai memberikan komentar yang mayoritas mendukung Iran. Ini adalah tamparan keras untuk Israel yang selama ini sudah membayar mahal media-media besar untuk melancarkan propagandanya agar selalu mendapatkan dukungan dari dunia. Saat sebaliknya, dunia tak lagi melihat Israel melakukan pembelaan diri ketika Netanyahu adalah sosok yang mendorong negara-negara untuk berperang. Perdana Menteri Israel ini adalah pembawa perang sesungguhnya. Lantas, seperti apakah sudut pandang yang terbentuk di dunia saat ini? Berikut update di balik pertempuran Israel yang mencuri perhatian dunia. Pada 13 Juni 2025, di bawah pimpinan Perdana Menteri Netanyahu, Israel melancarkan serangan mendadak ke berbagai fasilitas vital Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan ini yang diklaim sebagai bagian dari operasi Rising Lion dengan menggunakan 200 jet tempur lebih, menargetkan infrastruktur militer, fasilitas nuklir seperti Natanz, dan bahkan area pemukiman sipil. Alhasil, ratusan jiwa warga Palestina jadi korban, termasuk tokoh penting seperti Panglima Garda Revolusi Islam Hossein Salami dan ilmuwan nuklir ternama Iran, Fereydun Abbasi. Mendapatkan serangan tersebut, Iran tidak tinggal diam. Respon mereka bukan sekedar serangan balasan biasa, melainkan gelombang demi gelombang rudal balistik yang canggih. Dalam 6 hari, Iran tak henti melakukan serangan ke berbagai kota Israel, seperti Tel Aviv hingga Haifa, di mana hasilnya Israel runtuh. Kehancuran masif terjadi di kota-kota strategis Israel seperti Tel Aviv, Bnei Brak, Haifa, Petah Tikva, Bat Yam, Ramat Gan, hingga Haifa, hancur dan rusak parah. Di Bet Yam saja, 80 bangunan rusak, termasuk 22 bangunan yang beresiko runtuh dan akan hancur. Selain itu, kilang minyak Haifa juga terpaksa tutup karena kerusakan jalur listrik. Begitupun pangkalan militer hingga pusat komando Israel atau Pentagonnya Israel, Kiar. Namun, lebih dari sekedar kerusakan fisik, serangan Iran ini menghancurkan narasi Israel bahwa mereka tak tersentuh di Timur Tengah. Dunia kini melihat bahwa Israel bukanlah benteng yang tak bisa ditembus. Menariknya, meski saat ini kita melihat Israel mengalami serangan-serangan brutal dari Iran, perubahan drastis dalam opini global saat ini mulai muncul ketika dukungan publik tidak lagi otomatis mengalir ke Israel. Jadi, meski kita tahu selama ini narasi Israel seringkali didukung media-media besar barat seperti CNN, BBC, Fox News, The New York Times, hingga The Washington Post yang cenderung menampilkan narasi yang lebih simpatik terhadap Israel. Namun pertempuran kontra Iran kali ini berbeda. Alih-alih mendapatkan dukungan dari dunia, dengan propaganda Israel ingin menyelamatkan dunia dari Iran yang membuat bom nuklir seperti yang dikatakan Netanyahu. Dunia kini mulai sadar siapa teroris sebenarnya. Survei YouGov Economist menunjukkan dukungan di Eropa kepada Israel turun drastis, hanya 13 hingga 21%. Sementara pandangan negatif terhadap Israel mencapai 63 hingga 71%. Lihatlah bagaimana warga Israel yang terbang ke Paris untuk meninggalkan Israel mendapatkan bu dari orang-orang di bandara Prancis. Dan di media sosial,
kita lebih mudah untuk menemukan komentar soal dukungan pada Iran. Seperti beberapa komentar berikut ini. Iran memiliki hak untuk membela diri. Kemenangan atas Zionisme adalah kemenangan bagi kemanusiaan. Jika Amerika Serikat mengerahkan kapal perang di Laut Arab, maka China dan Rusia harus mengerahkan kapal perang di Laut Arab. Iran memiliki hak untuk membela diri. Iran tidak boleh membubarkan program atau fasilitas nuklir mereka. Pertahankan pendirian Anda dalam hal ini. Jangan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat dan Israel. Pertama, menjadi pengganggu atau tukang bully, kemudian berpura-pura menjadi korban. Pergeseran dunia barat yang tak sepenuhnya lagi mendukung Israel terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kelelahan terhadap narasi-narasi bohong Netanyahu. Sebagai contoh, narasi nuklir. Selama hampir 3 dekade, Israel dan sekutunya, terutama Amerika, menggembar-gemborkan bahwa Iran hanya beberapa bulan lagi dari memiliki bom nuklir. Namun hingga saat ini, tak ada bukti konkret Iran melanggar perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Lihat deh bagaimana Netanyahu dari tahun ke tahun selalu mengatakan Iran dekat dengan nuklir. The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage, first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Jadi, sejak 1990-an, Netanyahu secara rutin mengingatkan dunia bahwa Iran sedang berlomba menuju senjata nuklir. Pada 2012, ia menampilkan grafik bom di PBB, menyatakan Iran hampir mencapai red line 90% pengayaan uranium, diikuti ancaman jika nuklir tidak dihentikan. Tapi pada kenyataannya, hingga 2025 atau 13 tahun setelahnya, kita belum melihat Iran mencapai senjata nuklir. Padahal sejak 1995 atau 30 tahun yang lalu, Netanyahu telah menyebut Iran akan bisa menciptakan bom nuklir dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Seharusnya kalian paham kan, kenapa ucapan Netanyahu penuh kebohongan saat ia hanya ingin menguasai Timur Tengah dengan menghancurkan negara-negara yang melawan mereka seperti Irak, Suriah, Lebanon, Iran, dan selanjutnya Pakistan. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Selanjutnya, provokasi Israel yang terang-terangan saat memulai serangan terlebih dahulu pada 13 Juni ke Iran juga dianggap banyak pihak sebagai pelanggaran hukum internasional. Dan pada akhirnya, kejenuhan terhadap dukungan Amerika Serikat yang buta membuat dunia global mulai lebih banyak yang mendukung Iran. Meskipun tetap saja ya, ada yang mendukung Israel dan Amerika. Saat ini sendiri, pertempuran sengit masih berlangsung di Teheran dan Tel Aviv. Rudal-rudal Iran sukses menghujani kota-kota di Israel yang memberikan kehancuran besar. Sedangkan Israel mampu menghancurkan dan menguasai langit Teheran dengan menggunakan jet-jet tempur terbaik buatan Amerika. Trump baru-baru ini bahkan mengatakan, kita telah mengendalikan langit di Teheran. Iran memiliki pelacak langit dan peralatan pertahanan lainnya yang bagus, dan jumlahnya banyak. Tetapi menurut Trump, tidak sebanding dengan barang buatan dirancang dan diproduksi Amerika. Tidak ada yang melakukannya lebih baik daripada Amerika Serikat. Trump sendiri memang sudah terlibat dalam pertempuran ini, dan sepertinya ia tak peduli lagi apakah Iran benar-benar punya senjata nuklir atau tidak, saat Amerika benar-benar ingin menjatuhkan Iran. But how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it.
Pertempuran Israel-Iran yang meletus pada 13 Juni 2025 kini telah menjadi titik balik historis di mana propaganda Israel yang bertahan puluhan tahun dan diamini oleh dunia barat kini mulai runtuh. Sebuah artikel dari The Guardian yang merangkum hasil survei YouGov di 6 negara Eropa Barat, Jerman, Prancis, Denmark, Italia, Spanyol, dan Inggris menunjukkan hanya 13% hingga 21% responden yang memiliki pandangan favorable terhadap Israel. Maksudnya yang mendukung, dengan sebaliknya 63% hingga 70% menilai Israel negatif. Dunia kini membuka mata